Tuhan dalam satu keilahian. Ya, tiga pribadi. Dia udah ngomong Bang Ardiansa, pribadi Yesus beda dengan Tuhan, pribadi Bapa. tiga Tuhan. Jadi Yesus pribadinya Tiga beda, Bapak pribadinya beda. Berarti Emang kedua berbeda. pribadi ini adalah Tuhan, dua pribadi. Berarti Emang dua berbeda, Tuhan, dua pribadi personal. Bapa berbeda dengan Enggak, pribadi Yesus. gini, Bang Handi. Sama seperti Iya, lanjut. Allah. Gini, Bang Ada Handi. tiga pribadi Sebentar. dalam satu keilahian. Jeff, kamu mengatakan tiga pribadi. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan, sama seperti Allah, yaitu Bapa. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Apakah ketiga-tiganya Tuhan ataukah ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiganya adalah tiga pribadi Tuhan dalam satu Oke, saya keilahian. ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ketiga pribadi ini, kan saya sudah sebut tuh pribadi tuh. Ketiga pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tiga keberadaan Tuhan dalam satu keilahian. Saya ulangi lagi. Mungkin bahasa Indonesia kurang pas gitu ya. Aku akan jawab seperti itu terus. Saya ulangi lagi ya. Anda mengatakan tiga pribadi. Oke. Apakah ketiga pribadi itu, apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Dengar ketiga pribadi itu Tuhan. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Ada Gurundanya Demian ini. Kalau ada Bang Juma Siap-siap datang, ditanya Bang Juma Juma ya. kerja. Ayo Bang Juma kerja lah. Sanggup nggak nih? Aku nanya Juma boleh? Biar kamu dengar ya Demian ya. Dengar. Dulu kau Bang Juma dulu ngomong. Silakan Bang Juma. Ada diam tiga dulu, Tuhan. Jeff. Ya, Tiga kan aku kalau bisa nggak kalau kalian nanya aku udah jawab, jangan ditanya lagi. Kok kalian nggak kayak orang on? Ditanya terus. Diam dulu Bang Jeff. Bentar Bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Selain daripada Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Waku bekibu fiha hum wal gawun. Maka mereka sesembahan yang mereka sembah akan dicungkirkan kemudian oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat yang telah menyembahnya selain daripada Allah. Ujunu iblisa ajmaun, dan bala iblis semuanya bersama. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka, Allah in kunna la fi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika kita hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata, menyembah makhluk ciptaan Tuhan berupa manusia, berupa burung merpati dan seterusnya. Nah, jadi hari ini kehadiran saya di sini, saya dikontak oleh teman, katanya sih ada pasien yang perlu diobati. Mungkin boleh diarahkan mejanya menghadap ke meja saya. Adik yang mau diobati yang mana? Gejala awalnya gimana? Kanker otak stadium 4 nih Bang Zuma. Oh iya, nggak apa-apa. Bagus itu, mudah-mudahan masih bisa disuntik biar sembuh. Nah, sedangkan keadaan yang terjadi, kejang bersama Chief. keadaan yang terjadi di atas kertas di Bible, contoh misalnya nih Ibrani berapa itu? Ibrani 2 nomor 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan manusia Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ini Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, yang disempurnakan kemudian. Nah, bagaimana ada Tuhan disempurnakan oleh Tuhan lain? Itu gimana ceritanya? Coba, yang mana yang pasien di sini? Alfi, Andi Slebes atau yang mana? Oji. Paman. Jeb. Ya, silakan Jeb. Bagaimana bisa Tuhan kamu itu disempurnakan oleh Tuhan saya? Coba.
Gimana itu ceritanya? Itu berbicara nubuatan Yesus disempurnakan ketika dia menjadi Nubuatan. Mesias. Nubuatan. Ketika Yesus menjadi Mesias, dia itu menjadi utusan atau anak Allah yang dinubuatkan menjadi Mesias yang akan disalibkan, mati dan lalu bangkit. Itu yang disempurnakan. Ketika Di dia mana diurapi, di mana dinubuatkan Ya, ketika kemudian ada Tuhan disempurnakan? Tuhan itu kan gelar untuk kepenguasaan, bisa merujuk ke manusia, bisa merujuk ke ilahi, sang ilahi. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena memang dia itu firman-Nya Tuhan atau pikirannya Allah. Karena ketika dia menjadi manusia, dia harus disempurnakan dulu sesuai nubuatan. Dia harus diurapi dulu, dibaptis, lalu menggenapi nubuatan menjadi manusia sempurna, yaitu mati lalu bangkit. Itulah kesempurnaan kemanusiaan, keilahian Yesus. Apakah saudara tahu bahwa bukan hanya Yesus satu-satunya firman yang menjadi manusia? Nggak ada lah orang Yesus itu logosnya Bapa itu sendiri. Emang apa? Mana firman yang menjadi manusia? Jadi yang lain ini dicipta dari mana? Berbeda pribadinya Bapak. Kalau Yesus itu kan kenyataan keberadaannya itu kan sesungguhnya dia. Saya Dia tidak itu tanya. kan Saya tidak tanya. Apakah Yesus satu-satunya yang bermula dari firman? enggak, dia itulah firman itu sendiri. Bagaimana ceritanya dia itu adalah firman itu sendiri? Bukankah Ya, diterangkan karena di dalam memang dia itu Bukankah karena di dia dalam kekal bersama Bapa. Makanya dikatakan Kalau Yohanes 1 ayat 1, Anda ngerti arti firman kekal? bersama-sama dengan Bapa. Anda Itu mengerti artinya arti firman kekal? itu sudah kekal. Jadi Anda mengerti? gini Bang Juma, Hmm. firman itu bukan ciptaan. Firman itu sudah ada kekal bersama Bapa. Firman Jadi bukan bukan ciptaan. ciptaan. Yesus Iya. Yesus Yesus gimana? bukan ciptaan, dia itu kan firman. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, berarti dagingnya itu dari mana dagingnya ini? Itu Daging namanya Yesus. inkarnasi. Ya, kita tahu adalah Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Dia yang merupakan firman yang Maha Kuasa, dia menambahkan kodrat kemanusiaan menjadi daging manusia. Anda baca Karena dia Maha Kolose dulu. Kuasa. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia mengambil rupa hamba. Ya, dia mengambil rupa hamba sebagai Rupa manusia. rupa hamba yang ada ini ciptaan atau bukan? Dia mengambil rupa ciptaan, tetapi pribadinya itu adalah Allah. Berarti Anda sudah menjawab bukan? Dia mengambil Rupa ciptaan. Nah, ini rupanya ciptaan Iya. atau bukan? Mengambil rupa, tetapi bukan jadi ciptaan, karena kan pada hakikatnya dia adalah Allah. Kenapa Anda mengatakan dia bukan ciptaan sementara Yohanes 1 nomor 14 firman menjadi daging? Iya, menambahkan kodrat daging, yaitu manusia. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu ciptaan. Yesus kan sudah ada sejak kekekalan. Yang ketika di kejadian itu, daging. di kejadian dia sudah ada. Daging. Daging. Yesus sendiri yang ngomong, aku sudah ada sejak Abraham ada. Abraham lebih dulu Adam lebih dulu daripada Abraham, jauh ribuan tahun. Masih kalah dia. Bahkan Salomo berkata di dalam Amsal 8, aku ada sebelum langit digariskan. Ini yang kita bahas mengenai daging, Tuhan daging. Mana Demian? Demian takut balik lagi dia. Memang Tuhan daging yang bayi itu ciptaan. Kamu menyembah ciptaan Tuhan berupa dagingnya. Mengambil rupa ciptaan, menambahkan kodrat ciptaan. Apapun bahasa yang kamu pakai untuk menyembunyikan identitas makhluk yang kamu sembah, Bung, tetap aja dia ciptaan. Anak bayi yang kau sembah itu adalah ciptaan. Atau daging busuk yang keluar dari kubur hidup kembali itu juga adalah ciptaan. Mau lari kemana? Tapi kan hakikatnya dia, tetapi Yesus kan hakikatnya dia itu pencipta, dia kan nggak bisa. Di kejadian kan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Apa hakikat itu dulu? Menurut saudara hakikat itu? Hakikat itu kenyataan yang sesungguhnya. Hakikat itu dan menurut KBBI kenyataan yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu kenyataan sesungguhnya itu dia adalah Allah dan juga manusia. Dia dua hakikat. Berarti kenyataan yang sesungguhnya itu kan Anda sama dengan Yesus kan?
Betul nggak? Ya manusia, tetapi kenyataannya dia juga Allah karena dia berasal dari Allah. Dia itu Allah. Bagaimana Anda mengatakan kenyataan dia itu adalah Allah, sedangkan kenyataannya dia adalah manusia? Dia memberikan nyawanya sendiri. Dia bangkit. Dia nggak bangkit ada sendiri. hubungannya. Manusia mana yang bisa membangkitkan dirinya sendiri? Itu nggak nyambung itu. Anda baca kemudian dalam kisah para Rasul 2, Yesus itu dibangkitkan, dia adalah hamba Allah. Lalu Anda lihat kemudian di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Iya, tapi kan Yesus sendiri yang bilang, aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Kamu tahu Tidak. kan Allah itu maha kuasa? Tidak ada itu Iya, Tuhan tetapi diambil kan itu nyawanya, saudara. Tuhan itu tidak bernyawa. Tuhan itu yang bernyawa itu makhluk. Agar supaya makhluk ini Iya. hidup, dia diberi nyawa. Tuhan itu tidak bernyawa. Tuhan itu maha Berbeda Bang hidup. Juma. Berbeda. Kalau Tuhan itu kan bagi kalian kan itu ya sesembahan. Kalau bagi Kristen Tuhan itu artinya penguasa. Bagi Yesus Berbeda. Tuhan itu adalah penguasa dan yang disembah. Ya. Nah, Karena sekarang Tuhan itu haruslah Allah. saudara, Anda mengatakan bahwa hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Paham tidak Anda kalau Yesus itu keadaan sebenarnya apa? Manusia dan juga Allah. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi hakikatnya adalah manusia? Coba. Karena dia maha kuasa, mampu menjadi apa saja. Nggak bisa. Bukan maha kuasa bisa menjadi apa saja. Bukan begitu Kalau nggak polanya. bisa jadi apa saja itu bukan maha kuasa Bang Juma. Itu namanya Oke, apa ya? Kalau yang Anda katakan maha kuasa itu bisa jadi apa saja, berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis. Tapi untuk apa? Bukan masalah untuk apa, kok Anda batasi? Tadi katanya Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Berarti Tuhan Anda bisa jadi kutu, bisa jadi bakteri, kuman, gitu. Iya, untuk apa? Bisa nggak kamu jawab untuk apa? Kok bertanya untuk apa? Ini bukan masalah untuk apa atau untuk apa. Ini masalah pernyataan saudara, Tuhan Anda bisa menjadi apa saja. Nah sekarang kalau begitu adanya. Kalau Tuhanmu nggak bisa jadi apa saja? Coba Tuhan aku tanya, saya Tuhanmu tidak nggak bisa jadi apa menjadi. saja? Tuhan saya maha kuasa. Contohnya maha kuasa apa? Bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa, karena kalau jadi manusia berarti dia tidak kuasa lagi. Kalau nggak Gimana bisa otaknya berarti nggak ini? maha kuasa Bang Juma. Gimana sih logikanya Bang? Sekarang begini, pertanyaan saya sederhana nih untuk Anda. Kenapa Yesus kemudian berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Karena Itu berbicara kodrat kemanusiaannya. Loh, Karena dia bukannya itu tadi- secara kelayan harus satu bersama Bapa. bukannya tadi Tuhanmu maha kuasa jadi manusia dia? Itulah kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, dia kehilangan kekuasaan. Iya, karena Yesus itu memang sepenuhnya manusia, Bang Juma. Dia menjadi hamba, tetapi secara keilahian, kodrat ilahi, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa Alamak. bangkit sendiri, menyembuhkan orang sakit. Alamak, terkait mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu membuktikan dia utusan Tuhan sesuai dengan kesaksian Yesus. Yohanes 5 Emang nomor Yesus 36. utusan? Ya, Iya, dengan Yesus utusan, demikian, nggak salah. apakah Tuhan utusan? Ketika menjadi manusia, Yesus diutus, tetapi kenyataannya Diutus Yesus oleh Tuhan. siapa? Diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapaknya. Loh, yang mana? Katanya Tuhannya itu cuma satu. Mana ceritanya nih? Berarti Karena maksud mereka Anda- secara keilahian, secara secara keilahian mereka satu. kok mereka kok kayak agama pagan, kok mereka Emang ada dua oknum, ada oknum Bapa, ada oknum Firman, yaitu Yesus. Oke, jadi ketika Tuhan Anda menjadi anak bayi, yang mengutus, yang mengatur alam semesta ini siapa? Sang Tritunggal, Bapa bersama Firman dan Rohnya. Bagaimana Bapak bersama Firman? Bukankah Firmannya sudah jadi bayi? Iya, tetapi Firmannya nggak sampai di situ aja. Kan Bapa itu Dari mana? adalah Maha Dari Kuasa mana? atau transenden. Lelucon ini Anda dapatkan dari mana? Firman itu telah menjadi bayi. Firman telah jadi bayi. Masih ada firman lain? Ya. Cadangan? Masih ada? Ada? Masih ada cadangan? Bisa dengan Firman. Ketika Yesus Berarti- menjadi manusia, Firmannya Bapak juga jadi ada di manusia? surga. Mati juga.
Ini Nggak bisa lelucon dipisahkan. apa lagi nih? Nggak bisa dipisahkan gimana? Kalau Anda Kan Yesus mengatakan sendiri yang nggak bisa- ngomong, aku dan Bapa adalah Apa? satu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca Yohanes 8:29. Apa isinya? Ya baca Yohanes 8 nomor 29. Karena Yesus Oke. mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Jelas itu. dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai Hmm. aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat. Iya, mereka Dia Yesus tidak- dan Bapa itu ada dua oknum, dua pribadi. Bagus. Nggak Dua salah. pribadi kan? Terus kenapa Anda mengatakan Emang. satu? Kenapa Anda mengatakan satu? Satu dalam keilahian. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan satu dalam keilahian? Aspek apa yang bisa kita lihat dari Yesus sampai dia bisa dikatakan ilahi? Sementara dia manusia. Mana aspek Dalam Wahyu 1 keilahiannya? ayat 18, Yesus sendiri ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Oh itu iblis. Yang awal dan Itu yang iblis. akhir. Itu iblis. Jangan Anda bawa ke situ dulu. Itu setan. Jangan yang gitu lah, berbicara Bang seperti Juma. itu. Loh, Masa, itu fakta. masa bilang, Itu masa fakta bilang itu. Alkitab kami iblis. Loh, bukan Alkitab Anda iblis, bukan Bible Anda iblis. Tapi oknum yang berbicara dalam Wahyu 1, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Tuhan, bukan Yesus. Itu iblis dan saya bisa buktikan. Yesus, kok gitu? Orang Yesus kok yang ngomong melalui wahyu dari Nabi Yohanes. Saudara, memang iblisnya ngaku Yesus. Karena Yesus memang sudah menubuatkan, waspadalah kepada iblis yang Tuhan. datang kepadamu Mana dengan datanya? memakai Jangan gitulah Bang Juma. Mana datanya Saudara, yang ngomong itu iblis? Oke, silakan Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Kok pindah-pindah satu ayat dulu lah. Matius Anda berapa kan tadi? bertanya, mana datanya kalau yang datang Alfa Omega, akulah yang hidup, akulah yang telah bangkit, bahwa itu adalah iblis? Kan Anda minta datanya. Silakan Anda baca tuh. Aku kasih datanya. Itu kan apa namanya dari pewahyuan Betul. Nabi Yohanes. Nabi Ya, Yohanes kami mengaku dia itu nabi. Saudara, Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan pada saat Yesus menyampaikan firman, tidak ada itu ucapan akulah Alfa dan Omega. Itu firman baru yang dihantar oleh Yesus KW. Pahami dulu itu. Makanya kusuruh baca Matius 24 Ya udah nggak apa-apa, nomor itu 4 iman nomor 5. Anda. Loh kok iman saya? Itu iman fakta Anda. real. Tetapi kan Itu secara- real. Itu real. Enggak. Itu real. Secara saya berbicara iman berdasarkan dalil. Kristen yang udah dikanonkan karena kami percaya Yohanes itu adalah nabi kami nggak percaya itu iblis. Masa Iya, nabi kami silakan Yohanes itu aja. bohong? Bagaimana mungkin kemudian pengikut iblis mau mengakui bahwa dia adalah iblis, dia menyembah iblis? Bagaimana mungkin? Iblis yang datang kepada Paulus itu diusir oleh Paulus. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Pindah-pindah satu lah Bang Juma. Dari Paulus, dari mana segala saudara, macam. makanya itu kita belajar Bible itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jangan Justru aku yang comot-comot. udah belajar dari Kejadian. Kalau Emang Bang Juma Anda ngerti mau- Alkitab? Coba, bisa nggak aku uji Kalau- Bang Juma? Buktinya Anda menangis ketika saya menjelaskan loncat sini loncat sana. Nangis? Kenapa? Karena saya telah Orang membaca kamu yang semuanya. loncat-loncat kok bukan aku. Betul. Justru karena saya telah membaca, sudah menamatkannya dan menghafalkannya, maka saya dengan mudah memberikan pengajaran kepada saudara. Pendeta nggak bisa, dia harus buka Bible dulu, karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Begini. Saudara baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5 dulu, silakan. Matius berapa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5, silakan. 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ya, sebenarnya sampai nomor 30 itu. Satu ayat dulu ya, jangan pindah-pindah kemana-mana. Itulah Jawab itu kalau kepada Anda mereka. tidak belajar Bible, beda dengan saya yang belajar Bible beda. Silakan Anda baca. Aku udah belajar Bang Juma. Kalau aku nggak belajar, mungkin aku udah jadi Islam. Kalau nggak ngerti aku. Silakan saudara Anda Jawab baca. Yesus kepada mereka, waspadalah Ya. supaya jangan ada orang yang mensesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, aku adalah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Ya. siapa Mesias palsu itu? Coba, siapa Mesias palsunya? Siapa yang pernah datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Mesias? Yang Gak datang ada. Oh, Yesus sendiri yang ngomong pada Paulus. Yesus naik ke langit. Setelah dia naik ke langit, ada lagi orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Betul? Siapa?
Siapa yang ditemui Paulus di padang gurun? Ya, orang Yesus sendiri kok. Yesus sendiri. Kan ada ayatnya Yesus sendiri yang Yesus sendiri menemui Paulus. Kasihan Ini aku Delo. kasih datanya ya. Kasihan Sejak Delo. kapan? Sejak kapan Yesus berbohong? Yesus pada saat itu sudah terangkat ke langit atau belum? Ya, itu kan adalah Allah. Dia bisa saja kapan datang aja. Di sinilah keeroran Kristen. Yesus sudah terangkat ke langit, duduk di samping kanan Tuhan. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Ya kan Yesus Tuhan. Dia bisa aja kapan datang. Disitulah errornya kamu, kawan. Inilah errornya kamu. Saya bertanya, dia duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa dan tidak akan pernah turun sebelum kedatangannya yang kedua. Kata siapa? Kata Yesus. Maka muncul pertanyaan. Itu berbicara datang- keilahiannya. Ilahi Bahwa Bapa lagi. itu setara dengan keilahian Yesus. Ilahi lagi, setara lagi dengan Tuhannya. Inilah pekerjaan iblis. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi ada yang setara dengan dirinya, coba? Hanya iblis yang ingin Ya, menyetarakan karena dirinya dengan Yesus hanya sendiri yang iblis, ngomong, hanya iblis Bapa dan permuliakanlah aku, maka aku akan memperlihatkan engkau. Berarti mereka sama-sama mulia, sama-sama setara. Nah, itu kan lucu kan? Yesus berdoa kepada Bapaknya dibilang setara. Hanya iblis yang ingin menyetarai Tuhan. Betul? Betul? Karena secara keilahian, Yesus merupakan pikirannya Bapa itu sendiri. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus pikiran Bapa, sedangkan Yesus tidak tahu hari kiamat, bahkan berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan untuk berkata-kata dari Itu dirinya secara sendiri. kemanusiaan. Loh, tadi katanya secara pikiran secara Bapa. keilahian. Tadi katanya pikiran Dia Bapa. Loh, kalau pikiran Bapa berarti dia maha tahu kan? Iya, Maha tahu. Tetapi kenapa secara Yesus kemanusiaan dia tidak mau memberitahu. Dengar, Yesus sendiri yang inilah ngomong. tabiat iblis. Yesus sendiri yang Inilah- ngomong, aku akan waspadalah, aku akan datang kembali kedua kali. Masa dia mau datang kedua kali nggak tahu? Kapan Yesus datang kedua kalinya itu kapan? Waspadalah, dia gak akan ngasih tahu. Katanya waspadalah. Dia akan aku datang kedua kali. Oke, kapan kedua kalinya dia datang? Kapan itu terjadi? Ya nggak mau ngasih tahu. Kalau nggak kasih tahu nanti dia bisa keburu Sudah tobat datang atau manusia, belum datang? keburu jadi kiamat. Sudah nanti, datang apa namanya? atau belum datang? Jadi perang nanti Sudah antara datang? agama seberang. Sudah datang? Sudah datang atau belum datang? Datang sebagai manusia, kedua kali Iya. belum untuk menghakimi. Untuk kedua kalinya belum datang. Iya, belum datang. Jadi yang datang, yang sudah datang kepada Paulus itu siapa? Itu teofaninya Yesus. Tebani. Saudaraku, sekali lagi saya Itu katakan kan kepada coba saudara. yang bertemu Yesus itu, yang bertemu Paulus itu terang nggak? Terang atau wujud Terang. manusia? Terang memang, terang. Kayak kalau terang, terang Gimana? itu kan teofani, bukan Yesus sendiri. Kalau Yesus sendiri nanti datang dalam bentuk manusia. Wow. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lalu kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa membangkitkan orang mati? Hei, Anda baca Matius 24 nomor 24. Baca pelan-pelan. Sebab Mesias palsu. Kenapa kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa bertobat, bisa melakukan banyak mujizat, bisa melakukan pekerjaan rasul Tuhan, bahkan sampai rela sampai mati dia itu? Kenapa kalau bukan Yesus gimana lagi? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Anda Itu meragukan dengan kuasa dari apakah Yesus. apakah Anda meragukan kehebatan iblis ketika iblis Yesus aja dicobai? Yesus Iblis gak dicobai oleh berkuasa. Iblis gak berkuasa. Ya kamu percaya iblis berarti? Bukan, ini Bible Anda yang mengatakan. Iblis dengar. Iblis mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 6, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kok iblis? Itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Kok iblis menghujat loh Bang Iblis. Juma, hati-hati. Iblis yang Di berkata dalam di Matius dalam 28 ayat 18, Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Segala Bagus. kuasa di bumi dan surga sudah Bagus. diberikan Bapa kepada aku. Bagus. Bukan kamu gimana Oke. parah kamu Oke. bilang Yesus iblis.
Oke. Teman-teman yang ada di atas maupun di Gomal, saya mohon izin minta tepuk tangannya dulu. Saudara kita sudah mengakui bahwa Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu adalah orang yang keluar dari kubur yang berkata itu, yang kemudian dikatakan itu adalah Yesus. Sedangkan ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Dan bukan hanya kuasa tapi juga diberikan kemuliaan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu Apa bukan sih? ucapan Yesus, itu ucapan iblis. Berarti yang keluar dari Kamu buka kubur. lagi. Matius 28 itu Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Itu dia ngomong kepada murid-muridnya. Saudara, saya mau tanya. Duluan Yang mau mana? bahas yang mana? Matius atau Markus? Matius atau Lukas? Sabar. Duluan mana perkataan yang muncul di Matius 28 atau yang ada di dalam Lukas 4 nomor 6? Duluan mana? Ya ketika Yesus dicobai ya iblis duluan ngomong, karena iblis itu kan Mantap pembohong. sekali. Mantap Ya sekali. iblis kan pembohong. Oh berarti iblis itu menurutmu nggak pembohong ya? Sabar dulu. Betulkah Jawab dulu. iblis? Jawab dulu. Sabar dulu. Menurutmu iblis Sabar. pembohong atau enggak? Sabar dulu. Iblis pasti pembohong. Itu pasti pembohong. Ya udah, Pasti. kamu Nah, mengakui kan? Sekarang apakah Yesus pernah dipelonco oleh iblis? Yesus itu dipelonco, diospek, dikibulin, dipermainkan oleh iblis. Pernah nggak? Ya kan itu kan emang hakikatnya seperti itu, penjahat, pembunuh, Saya penipu, tanya pembohong, lagi. ya itulah iblis. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus ini dipelonco, diospek oleh iblis? Kutanya dulu. Pernah atau tidak? Ya ketika Yesus disalib pun itu pekerjaan iblis karena iblis itu hakikatnya pembunuh. Kenapa? Berarti Anda sudah Ya, mengakui? memang Yesus kan dibunuh oleh pekerjaan iblis. Gimana Oke. sih Bang Juma? Kalau nggak ada iblis ya nggak. Berarti Anda sudah mengakui bukan bahwa yang berkata di dalam Apa? Lukas 4, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya Tadi kepada siapa kan saja aku yang udah kukehendaki. nanya, iblis pembohong nggak? Kamu mengaku iblis pembohong nggak? Pembohong iblis itu. Ya udah, berarti di Lukas itu memang iblis pembohong. Nah sekarang kalau Anda katakan Ngapain pembohong, dipercaya iblis yang pembohong? tunggu. Sekalipun iblis pembohong, tapi apakah iblis ini punya kuasa? Nah, kalau berbohong berarti jawabannya tidak. Iblis tidak punya kuasa. Oh, berarti Anda mengatakan Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12:31, Emang Yesus itu adalah iblis atau penguasa. bukan? Kan Yesus bukan Saudara. iblis. Bukan. Gimana Yesus berkata bahwa iblis Kok nggak telah nyambung Bang Juma? Yesusnya berkata bahwa iblis telah diberi kuasa. Kok Anda mengatakan iblis tidak punya kuasa? Ganti pemain lah. yang Nggak nyambung. Coba siapa namamu yang lain? Gak nyambung Bang Juma. Masa bilang Yesus iblis? Orang beda kok. yang kamu sembah yang datang di dalam Matius 28 itu iblis yang mengaku Yesus. Berbeda dengan Yesus Itu yang dengar. Itu Yesus yang ngomong langsung disaksikan oleh para rasul, para muridnya sebelum Iya, dia naik Paulus dan kan. bangkit. Paulus Yesus sendiri yang in the gang. ngomong. Gimana sih Bang Paulus Juma? in the Lu gang. fitnah Paul- mulu. Dengarkan saya. Sekali-sekali jangan sombong dengan kebodohan kamu. Yesus berkata di Enak dalam sombong. Yesus berkata di dalam cerita yang disusun oleh Lukas, bagaimana kemudian iblis berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kata iblis. Yesus terangkat ke langit. Oke? Setelah itu. Nah, kemudian ada yang keluar dari kubur. Ucapannya sama. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa di dunia? Bukankah kerajaan Yesus itu di langit? Kekuasaannya Yesus di langit, bukan di bumi ini. Yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Berarti yang keluar Balik dari lagi. kubur itu siapa? Iblis itu kan pembohong. Mana betul dia berkuasa? Loh, buktinya dia mampu menyesatkan kamu? Itu kan karena ulah manusia melalui iblis. Lah, bukan.
Yesusnya yang berkata bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Datang kepadamu mengaku apa? Mengaku Yesus dan berkata apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya nggak? Enggak. Berarti Yesus pembohong kalau begitu. Yesus bukan pembohong. Orang Yesus Loh, adalah tadi- kebenaran, kok pembohong? Tadi kamu mengatakan kamu nggak percaya. Di mana Yang ini? mana ayat yang mana sih? Nggak, yang ayat Iya. yang mana? Yang tadi Matius 24 nomor 4 nomor 5 yang kamu baca itu, Cak Ayu. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat, akan banyak orang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus Iya. kepada murid, berarti kamu percaya akan datang Yesus palsu Ya, dan kalau Yesus menyesatkan banyak sendiri yang orang. ngomong ya percaya. Berarti akan ada setelah Yesus muncul Yesus palsu mengaku Kristus. Betul? Mana dalilnya Yesus palsu? Yang ketemu Yesus ke Paulus itu mana dalilnya Yesus palsu? Ada enggak? Bang Juma Enggak, akui dulu saudara bahwa akan ada Ya, Yesus palsu iya, mengaku aku akui. Kristus. Ayat itu benar. Bagus. Yesus Oke, yang oke, ngomong, oke. waspadalah, Oke, akan ada Mesias oke. palsu. Ya. Oke, Nah, oke. sekarang kasih saya data bahwa yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu. Ada enggak? Oke, baik. Bisa enggak? Sanggup enggak? Sabar dulu saudara. Tenang. Kita dulu 10 detik. 1, 2, 3, 4. Atur nafas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Anda sudah tenang? Pertanyaan Anda sangat bagus. Silakan Anda buka Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Silakan Anda buka. Habis itu kalau Anda sudah buka, biar saya hafalkan Matius- sama Anda. Matius 24 berapa? 24 Hmm. nomor Ayat. 23 sampai nomor 26. Anda yang baca atau- Gimana? Anda yang Gimana baca? ya gurunda kalian ini enggak nyambung? Matius Anda 23, bertanya. 24 ayat. Coba. Apakah ada bukti bahwa yang datang kepada buktinya? Bentar, Tadeng. paketku datang. Bentar ya, 2 menit paketku datang. Iya, silakan. Ini Alvis dia kena ambulan kalau dia pingsan gitu. Anda, saudara kita ini kan Ambil napas bertanya. 2 menit. Saudara kita ini kan bertanya, adakah data bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu? Datanya jelas, lengkap, akurat. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Itu datanya. Baca silakan. Ya, jangan malu-malu pakai ambulans, itu udah standby kok ambulans ya. Bentar. Naikkan dulu yang lain kalau enggak. Bentar ya. Aku masih ada berapa, Bang? Bentar. Ya, tolong dibantu dulu Alfi, kasihkan napas buatan dulu. Waduh, Alfi cuman ready ada Oh ya, keranda ada ini. oksigen, nggak usah napas buatan, oksigen Gak aja. ada oksigen, ada keranda. Ambulans saya isi keranda doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beliau teman kita? Min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun wa kubkibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun. Allah in kunna lafi dalalim mubin isnusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in. Subhanallah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian
Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Ini saudara kita bertanya mana buktinya, yang datang itu adalah Yesus palsu. Nah ini sangat lumayan ya kalau misalnya teman-teman Kristen kita itu mau jujur mengakui bahwa Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Ketika mereka mengatakan, ya betul, saya percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ini artinya saudara Kristen kita itu membuka diri untuk belajar. Tapi kalau dia membohongi kemudian data itu, menolak data itu, artinya yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya orang tersebut ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Karena mereka tahu dalilnya ada, tapi mereka mengatakan enggak ada dalil itu. Tapi saudara kita ini sudah mengakui bahwa betul ada Yesus palsu yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Islam datang kemudian menolong. Saudara, yang kau sembah menurut kamu itu Yesus, yang selama ini kau gaung-gaungkan namanya, itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus asli ketika di yaumul hisab nanti, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun, kata Allah. Pada hari manusia dikumpulkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, apa yang mereka sembah tadinya di dunia akan menjadi musuh bagi mereka saat itu. Dan yang mereka sembah itu menolak pujian-pujian yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus yang mereka sembah akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, ini yang terjadi nanti. Ini yang terjadi nanti. Makanya Allah mengatakan, "Fakubakibu fiha hum wal ghawun." Mereka yang disembah oleh orang-orang kafir dijungkirkan bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berarti memang ada di atas muka bumi ini yang menyembah iblis. Makanya Yesus pun berkata demikian. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi sembahanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sembahanmu tersebut. Yesus mengatakan ada yang menyembah iblis. Al-Quran pun mengatakan ada yang menyembah iblis. Nah makanya saudara Kristen kita itu memasang perangkap untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Trinitas, Tritunggal dan seterusnya. Itu perangkap menipu Allah dengan mengatakan Trinitas. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Tapi dia tetap ada keilahiannya. Nah, itu cara menipu itu hebat, luar biasa. Tapi bagi orang berakal akan sampai kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, bukan konsep dari Tuhan, bukan konsep dari para nabi. Nah, makanya apologet Islam ini personilnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen kita dari cengkraman iblis. Oke, mungkin Cak Ayu sudah monitor. Silakan. Ya Bang Jeff, udah monitor Bang Jeff? Bentar, 2 menit. Ya, kalau butuh nota buatan kabari Bang ya. Iya. Bang Juma, lu jangan menghujat lah. Lu ngomong apa sih? Saya tidak menghujat. Lu juga kalau dibilang lu pakai micet lu marah. Enggak lu. Pakai micet, apa itu? Micet apa? Maksudnya saya pakai Umi Michan maksudnya. Micet itu mie dan cat gitu. Apa? Mie yang dicat. Oh. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan ya teman-teman sekalian. Min dunillah, selain daripada Allah,
Hal yansurunakum aw yantasirun. Dapatkah mereka menolong kamu? Maksudnya, bisakah Yesus menolong kamu? Bisakah patung yang kau sembah menolong kamu? Bisakah setan iblis menolong kamu? Itu maksudnya Al-Quran tuh. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 93. Min dunillah, selain daripada Allah, dapatkah sembahan-sembahanmu itu menolong kamu? Atau sembahan-sembahanmu itu menolong diri mereka sendiri? Nggak bisa, nggak dapat. Makanya Al-Quran bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Nabiku Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 12:49? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu yang aku katakan. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbukum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya diusir. Diusir mereka. Nah, ketika orang-orang penyembah Yesus ini nanti di padang mahsyar mencari sembahannya bernama Yesus, si iblis mereka tidak temukan. Yang datang kepada Paulus itu mereka nggak temukan lagi karena sudah ada di neraka lebih dulu. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu sudah tak mereka temukan. Satu-satunya oknum yang mereka temukan bernama Yesus, hanya Yesus anak Maria yang rasul itu. Mereka datang, Yesus, ya paman, lu siapa? Loh, bukankah kami dulu di dunia menyembah dirimu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus yang manusia itu? Hei, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal orang ini sudah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bahkan bermujizat pakai nama Yesus loh. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Yang kalian sebut-sebut ketika kalian bermujizat itu adalah Yesus, tapi bukan Yesus saya. Yesus saya ada di langit. Yesus yang kau sembah itu, yang selalu menolongmu dalam segala hal itu adalah iblis, sang penguasa dunia. Makanya banyak orang-orang itu bermujizat, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena iblis. Iblis mampu. Jangankan melakukan hal seperti itu, iblis itu jagonya, iblis itu. Yesus aja yang adalah nabi diobok-obok sama dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun lalu mencobai dia. Coba, Yesus dibawa kepada gunung yang paling tinggi oleh iblis. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci yang paling tinggi, lalu diperlihatkan kerajaan dunia. Iblis itu hebat. Hebat iblis itu. Nah, setelah Yesus Nabiullah alaihi salam terangkat ke langit, apa kata Lukas 4 nomor 13? Ketika itu iblis tak mampu mencobai Yesus. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Yesus berkata dalam Yohanes 12:31. Apa kata dia? Saatnya dunia dihukum, sebab dunia telah dilemparkan. Nah, strategi penyaliban ini terjadi kemudian. Pengganti Nabi Isa alaihissalam masuk ke alam kubur, ke liang lahat. Yang keluar adalah iblis yang dilemparkan. Inilah yang kemudian mulai penghukuman terhadap dunia. Lahirlah ajaran untuk mengajarkan menyembah kepada sosok yang keluar dari kuburan. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Kalau
seorang Kristen sudah sampai pada level mengusir setan bermukjizat. Wow, itu kekristenannya itu sudah hebat sekali tuh. Tapi kenapa masih diusir? Boleh nggak diatur lagi itu host, mau debatnya lagi? Coba, aku lagi Ya, ada sibuk ini. Oh, ada kegiatan. Boleh, sebentar malam juga boleh. Ya udah ntar malam aja ya. Ntar kabarin aja host. Mana Demiannya? Mana Demiannya? Kenapa dia lari? Kamu itu kalau nggak framing nggak hidup kali. Orang lain pamit mau mandi kok. Memang kalau mandi Nanti lari kabarin gitu. kalau ada Demian gue naik. Kalau ada Demian gue naik ya. Kabarin ya. Sekarang kau udah mabok di sini nggak bisa lagi. Enggak, Demian aku ada sudah kerjaan ini. Demian sudah terselamatkan dari lingkaran. Dia udah keluar dari lingkaran itu. Nggak apa-apa. Kalau emang dia udah memilih imannya sendiri nggak apa-apa. Aku cuman pengen nanya aja, ngobrol aja, diskusi. Yaudah nanti malam aja ya, kabarin aja ya. Nanti Iya. kita lanjut diskusi tadi ya. Jelasin dulu Bagaimana itu loh. dalilnya Itu. mengatakan bahwa Yesus yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu ya. Kita nanti Oke, kita bahas sip. lagi ya nanti ya. Iya. Oke, thank you ya semua. Kenapa bukan sekarang lo jelasin lo? Keganteng lo. Dia udah kasih nol nih. Aku ada urusan Ada- ini. ada Ya berarti kau urusan yang mau juga. lari. Demian nggak lari, kau yang lari. Nggak lari aku, makanya nanti Ah, aja lah giliran yang orang lain bilang. kok, giliran orang lain kau bilang lari, giliran kau tidak. Lah, Demi ya. Hmm. Masa aku harus tunjukin aku kegiatan apa? Ya, masa Demian tunjukin dia mandi? Nggak bisa ini, aku ada urusan ini. Jangan Ah, dipaksa berarti lah. kau lari, bohong kalau kau ada urusan kau lari, nggak bisa menjelaskan, kau lari. Terserah. Pokoknya nanti malam ya, nanti malam. Iya, Oke, thank you semua. jangan kipas seko dong. Kalau orang lain boleh dia framing, kau dia sendiri, kena lagi kan lo. Inilah apa yang kau ucapkan itu berbalik ke kau. Ada pasien baru silakan. Sabianus. Eva Mariam, silakan. Eva Mariam, Sabianus, silakan. Naik, diam-diam baik. Hujan di gunung kah, Dinda? Aman. Enggak, aman. Oh, berarti senam sore-sore itu orang di situ mantap itu kalau hujan nggak hujan. Sekarang yang rame itu renang, kan enggak? Oh iya, wih mantap kali itu kolam renangnya. Iya, dari pagi Bang. Alhamdulillah adalah orang renang. Ini mudah-mudahan sempat viral nanti. Semakin ramai orang datang mandi-mandi sini kan ya. Tadi malam full dari teman-teman dari Solata grup. Oh, itu dari Solata. Iya. Jangan-jangan kolam renang dipinjam orang membaptis gimana itu? Kalau dia Kalau wasit. bisa aja kalau mereka mau pakai membaptis kolam renang yang sini, tapi saya didihkan dulu airnya, saya mendidih dulu. Terus suruh turun. Iya betul. Masukkan listrik Bang Zuma. Biar disengat semua kan. Ngerti nggak artinya tamu Solata itu? Ya, makanya Bang Joma kan semalam agak-agak dikurangin ininya ya. Oktapnya turun 1 ya? 5. Turun 5 ya? Semalam kasih tahu itu. Rame ya mereka Bang ya? Rame. Tapi campur dengan Muslim juga. Persatuan Guru TK. Penginapan Nggak tenda ada penuh bom. dong, Bang Joma. Iya. Penginapan tenda. Tenda penuh alhamdulillah. Waduh, ayo teman-teman yang belum pernah ke sana ya, siapkan diri nanti. Insya Allah milad api yang kedua ya dipusatkan di sana.
Jangan lupa bawa sarung, soalnya kalau malam dingin. Selimut. Selimut. Nabung dari sekarang teman. Bulan 9 tuh kan. Insya Allah. Iya. Di mana itu? Bolangi, Sulawesi Selatan. Klik aja di Google. Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Samping Cimory. Ya. Di atasnya Danau Bili-Bili, sumber air Kota Makassar dan sekitarnya. Pak Arif, Solata itu Pak Arif Banjumajam tanggal 2-3 hari lagi itu dia di Malino dia, tapi habis Malino katanya mau mampir. Oh, iya. Aku sih rencana mau ikut, tapi nggak tahu nih lihat situasi ya. Iya. Kata Maki. Malino dulu kita minum markisa. Oh iya tahu. Pi, ada satu yang baru naik, coba Pi, di absen dulu Pi. Bang Anas. Bang Anas dulu. Anas dulu, oke nggak ada. Ih, orang pada naik kok. TV aku Nggak ada jadikan suara. moderator lu ya, soalnya aku nggak bisa gerak Oh. saking lemotnya. Boleh. Silakan. Ya, ada Bang Berikan. Acuy sama Bang Abdul. Sapinya nggak kuat. Bang Abdul, Bang Acuy. Panggilan Acuy yang pertama. acuy. Cuy, Iya, Bang Acuy. Bang Acuy. Bang Acuy panggilan kedua. Bang Abdul panggilan kedua. Nggak ada ya. kira-kira ini kapan ya makan revisi ulang ya, supaya tidak mempergunakan lagi istilah-istilah dalam Al-Quran yang diterjemahannya ya. Kira-kira ada niat nggak sih mereka itu ya? Kita ini aja sih nggak sih terjemahan yang dibuat oleh kelompoknya Sam Aldo itu. Aldo tadi ngirimin lagi aku apa gitu, suruh bukain. Coba gue lihat apa tadi. Bagaimana kalau kita punya usaha disuruh tutup? Mau ndak? Ya juga sih. Begitu juga Tapi mereka kalau ya. usahanya tanpa izin ilegal ya tutup. Tapi kalau nggak ada masalah ditutup ya itu melawan. Gitu. Ini ada Bang Noval. Bang Tapi Noval. coba buka itu yang gue kirim tuh, apa maksudnya si Aldo tuh? Bentar, Alfi lagi di belakang, laptop di depan. Kasih Alfi dulu sebat. Bang Itu Noval. udah kirim ke lu. Siap. Bang Noval. Panggilan kedua Bang Noval. Enggak. Gimana sini naik nggak ngomong, sini naik nggak ngomong. Makanya pada bingung gitu. Naik ke atas sama request dan di atas gak ngomong. Omelin Ci, omelin. Ini banyak ibu-ibu nih yang pengen naik. Alfi naikkan aja tiga-tiganya ya. Banyak apa Bang Zuma kayak ini. Ibu-ibu, silakan Ibu Eni, Ibu Harti. PPP itu ke depan si Julius itu kalau ibu-ibu itu. Bu ini. Waduh, Bu ini. Bu Harti, Bu Frida, Apa ini? Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Harti dah ngomong. Bu Eni, Bu Frida panggilan kedua. Bu Eni, Bu Frida panggilan ketiga. Salam kenal aja untuk Bang Juma dan tim Apologet Islam Baik. Indonesia. Sungguh Iya. keren. Kasih Bu. Sehat-sehat selalu ya Bang. Saya di Jakarta. Amin. Makasih. Baik. Rasanya pengen juga Bang ke sana, ke rumah apa namanya? Rumah Hobbit. Sulawesi. Iya betul. Mungkin nanti bisa kirim alamatnya kali ya. Kebetulan ada saudara saya juga di Sidrap. Jauh ya Bang ya? Sidrap 4 jam dari Makassar. Oh Kurang dari lebih 4 jam. Makassar. Iya. Oh, baik. Tapi kalau naik kereta, Alhamdulillah. naik kereta itu cepat.
1 jam lah, Oh, 1,5 jam lah. Ada kereta sekarang. Ada, tapi cuma sampai kota Parepare. Oh, saya ke Sulawesi dulu tahun 2011. Iya. Alhamdulillah ya Rob, bisa Halo, komunikasi kasih, Bu. dengan Bang Juma. Tadi yang ada yang coba logging ya? Udah, apa itu? Sehat selalu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Julius, tanpa. Oh, kirain apa tadi? Ya udah, cukup aman. Oke, yuk. Tapi Bang Juma, kalau dari Jakarta ke Makassar ada naik kereta gak? Ada bisa Oh, kereta apaan itu? lewat Madura, Kereta bus ke Bandung. Madura ya? Oh, Aku batuk teman-teman. Tutup ya sebelum ada oten ya, silakan. Pi, tampilin Pi. Obat belum? Aduh, Iya tadi minum apotik. Alhamdulillah. Plumosil Bang, Plumosil generiknya asetilcysteine. Minumlah. Alhamdulillah tadi apotiknya langsung ditelan Mi. Oh gitu. Iya. Langsung sehat saya. Alfi monitor Alfi. Tampilkan data Alfi. Plumosil aja Bang, Plumosil 3x1 insya Allah sehat. Apa namanya? Umpan Bu. Apotik udah diminum sama Bang Zuma Bu, gimana ya? Udah apotiknya lagi. Nah, semuanya, nanti semuanya resisten itu. Nama obatnya Plumosil. Pakai Fanta Plumosil. Mulai musim. Memang musim flu, betul. Bang Juma ini suka bercanda ya, keren habis deh. Saya nanya loh, nama obatnya flu musim katanya. Ya memang musim flu di sini. Plumucil. Oh, itu mirip-mirip kan? Ya, agak mirip dengan Plumusim betul. Flu mucin. Flu mucin. 6 kali sehari ya? Jangan, 3 Tiga. kali 1 Tiga. aja. 3 kali 1 aja, itu kan milinya 200. 3 kali 200 mili aja Bang. Oh, siap. 6 kali sehari, 3 ke hari ketiga itu langsung berbusa Bang. Langsung sembuh. tuh. Kardos. Iya. Iya bang, Iya. salam. Yuk. Ada yang mau ditanggapi Bang? Enggak, gak ada yang tanggapi. Saya cuman dengar masalah obat apa ini? Ada jualan obat. Obat itu supaya orang berakal membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana setan? Oh iya benar ya. Gitu. Yang mana mayat, yang mana palsu, yang mana yang benar ya? Ya, Iya. boleh juga. Ya benar. Oh ya. Karena nggak mungkin Tuhan pernah menjadi mayat, toh. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh iya. Ayo minum obat itu. Cosplay pasti juga bisa dia jadi jawab. mayat bang. Cosplay jadi manusia, cosplay jadi mayat. Apa? Suaranya kurang jelas tadi bang. Masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh masuk akal kalau memang itu ketentuannya. Berarti lu belum minum obat itu jawabanmu. Kalau habis minum obat ya nggak masuk akal lah Tuhan pernah jadi mayat. Nah, berarti kok masih sakit belum sama minum juga. itu. Ya sama juga bang, Nabi mana datang dari Arab bang. Nggak ada Jadi seluruh Nabi datangnya yang dari dari Arab, nggak ada. kata siapa? Kata Alkitab semua bang. Yohanes Ulangan 34. Ulangan 34 Bang nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Israel yang sama seperti Musa.
Aduh, para nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi di zaman perjanjian Oke, 700 kalau tahun begitu, Masehi, nabi. oke, Anda nggak bisa bantai itu kan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bantai itu nggak? Coba Anda buka Gimana, Kisah Bang? Para Rasul 3 nomor 22. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Coba Anda buka. Bukankah Jadi, Musa Bang- telah mengatakan, bukan, saya hanya bertanya sama saudara. Anda kan menolak adanya nabi dari Arab kan? Iya kan ya? Iya. Makanya saya bertanya nih, di dalam Kisah Para karena Rasul. tidak ada ayat firman Tuhan itu menubuatkan nabi itu datang dari Arab, disuruh Oke. Kira-kira menyuruh mengirim batu hitam. Oke. Ya, oke. Kira-kira kalau ada Nabi dihapus yang nggak menyuruh sama- umatnya mengirim Saudara. batu hitam. Oke. Kira-kira kalau Arab dan Kira-kira Israel itu kalau- jauh. jadi nabinya itu dari Kristen gitu maksudnya. Nabi kalau kita pelajari ini Alkitab ya, bukan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sih tidak ada tentang nabi. Oke. Ya, Tapi kalau jalan nabi itu tidak ada. tapi oke, kalau nabi yang diutus ke Kristen ada nggak, Bang? Pelan-pelan aja jawabnya, diskusinya. Kalau nabi di kami kan ada Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada nggak nabinya? Pelan-pelan aja, Bang. Nggak. Saya bukan bermaksud untuk membuat Anda keselak. Coba. Nggak, ini Ada saya nggak di-mute, Bang. nabi? Saya di-mute. Saya di-mute, Oke, Bang. ada nggak nabi? Iya, ada nggak nabi untuk Kristen, Bang? Lagi, Bang. Ada Saya nggak nabi? di-mute. Nah, saya Nanti kayak katakan Edis. kepada Hmm. Oke. Saya katakan Ada kepada nggak Zuma, nabi? Ada nggak setelah nabi Yesus diutus Kristus untuk Kristen? Ada itu nggak nabi? diutus. Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak, Bang? Ya, terus Bang, di mute. Saya di mute, gimana saya mau jawab? Ya udah kalau Atau kita di terus. kita ini punya waktu. Enggak, ini teman-teman host kenapa di mute? Jangan di mute, teman. Punya waktu aja. Saya bertanya. Kalau saya Iya, di mute, saya bertanya kalau sama di mute saudara. terus saya nggak ngomong. Ada tidak nabi yang diutus untuk Kristen? Kan nabi-nabi untuk Bani Israel, Iya, tuh tuh. nggak ada di luar Bani Israel. Nah sekarang pertanyaan saya, kami nabinya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabi Anda siapa? Kalau Nabi itu kami Musa. Musa itu nabinya Bani Israel. Itu nabinya Bani Israel. Yang saya tanya nabinya Kristen siapa? Itu Itu kalau apa? nabinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan lagi nabi, tapi itu rasul, lebih tinggi lagi daripada nabi. Enggak, saya tanya, Rasul. ada tidak? Anda kan berbicara tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab, oke. Tapi kami tetap punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabinya Kristen itu siapa? Kalau nabinya Kristen itu, kalau di kitab ya, Siapa? itu para nabi. Para Nabi Musa, Abraham. Saudara, Anda sendiri yang mengatakan loh, tidak ada nabi diutus kita ke bangsa pegang Arab. ini. Ada nggak saudaraku? Ada nggak nabi diutus untuk Romawi? Bangsa Rom, ada nggak nabi Jadi diutus ke juga. bangsa Rom? Gimana itu? Gimana? Jadi setelah Yesus Kristus itu tidak ada lagi nabi. Iya, saya tanya. Itu hanya 12 Saya tanya. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi, Nabi patokan itu Anda, patokan Anda siapa? Tunggu. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi dari Israel, di luar Israel, patokan Anda apa? Mengatakan itu. Patokannya apa? Ya karena gini, para nabi itu tidak ada yang datang dari Arab. Yang nabi itu berasal dari bangsa Israel. Yang di dalam Seperti kitabmu itu. memang betul. Di dalam kitabmu memang betul. Kitabmu. Andai Iya, pun benar. ada tidak mungkin. Andai pun ada tidak mungkin dipertahankan, pasti dihapus. Sekarang pertanyaan saya, Anda bukan orang Yahudi, ada nggak, saudara, ada nggak nabi diutus untuk Kristen?
Nah, Kalau kami kan makanya jelas, saya ulangi Nabi lagi Muhammad. kalau Karena Nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Anda siapa? Nabi Anda siapa? jadi Bang gini, saya ini orang Kristen ini tidak lagi mengharapkan kepada Nabi. Ya, Dan di lalu dalam- dari mana Kristen ini kalau Kristen tidak punya nabi, lalu dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Dari mana? Kristen ini dari mana? Kekristenan itu di Antioquia itu dipanggil karena mengikut Yesus, karena menyembah Yesus, Mengikut maka Yesus. disebutlah orang-orang Kristen. Nah, Gimana karena ceritanya? penyembah Yesus, Yang saya tanya, kita berbicara mengenai Nabi, Bang. Orang Kristen, jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu ejikan pada zaman dulu. Ya, saya ngerti. Kekristenan itu Saya ngerti. adalah sebutan ejikan di mana orang mengikut Yesus dan menyembah Yesus, gitu Bang. Saya ngerti, saya paham kali kok. Jadi ketika Kejujuran orang yang saya menyembah butuhkan. Yesus, orang mengikut Yesus, maka dikatakanlah Kristen, seperti demikian. Ya, Kristen yang adalah pengikut Kristus kan? Kristen Betul. itu adalah penyembah Yesus, pengikut Yesus, pemuji Yesus. Oh, enggak, disebutlah salah. para rasul pada Anda waktu salah. itu berkumpul. Disebutlah Jangan gitu, Kristen. jangan gitu. Enggak bagus, enggak bagus. Sebut Kristen itu. Jangan begitu, Bang. Enggak bagus itu tuh. Enggak bagus kalau nipu terlalu lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, kita berbicara mengenai data Nabi. Ini jaringan saya ya. itu di Antioquia di mana para rasul Jaringan itu dia, berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jaringan dia maka yang- disebutlah mereka ini orang-orang Kristen. Tidak Itu latar belakang ada nama Kristen saudara. dulu. Oke, saya tanya dulu. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Anda berbohong. Anda berbohong. Janganlah. 2025 Gini. janganlah pelihara bohong itu. Jangan pelihara kebohongan, Itu saudara. klaim Anda. Kalau klaim Anda silakan. Enggak, saya ulang lagi. Kristen itu artinya apa? Kristen itu, ini kan lahirnya Kristen itu di awal dari apa? Dari apa? Yang Ya, pertama saya tanya adalah arti. waktu mereka beribadah dan Tuhan Arti, Yesus. arti. Ketika mereka pertama melihat nama Tuhan, pada waktu itu di Antioquia kejadiannya disebutlah orang-orang ini adalah ikut Yesus. Salah, Anda bohong, masih Itu bohong. awal dari Anda masih bohong. Kristenan. Anda masih bohong. Kristen itu, dengarkan saya. Kristen itu pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Sampai sini paham dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Gimana? Sudah bisa menerima kalau Kristen itu Iya, Bang. pengikut Jadi pengikut Yesus. pengikut Kristus, bukan pengikut Pengikut Yesus. Yesus, penyembah Yesus, orang-orang yang Sah. memuji Yesus, ya, memuji Yesus, memuji Yesus. Ya, Salah, demikian. masih salah. Belum jujur. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah Yesus. Jadi Yesus. Nah, makanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Jadi yang berbohong ini Anda. Oke. Kita ada buktinya. Kalau berbicara mengenai Nggak Yesus, usah kalau berbicara yang lain lagi. Tentang Kristen aja abang sudah salah. Mengklaim saya salah, padahal yang mengklaim ini salah. Nggak malu. dengar. Mengatakan orang Kalau- lain salah, padahal diri sendiri yang salah. Itu malu nggak? Gini, Orang kalau dikatakan salah, sedangkan diri sendiri yang mengatakan salah itu, dia sendiri yang salah. Di mana sih mukanya? Oke. Jadi Yesus itu sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ini materi 3 SKS.
Itu menurutmu. Di dalam kitab Lukas pasal yang kedua dan ke-11 itu malaikat yang ngomong, bukan orang lain. Ya bukan manusia yang tidak tahu baca, bukan manusia yang tidak bisa menulis, bukan manusia yang datang dari gua, bukan. Bukan manusia yang berteman dengan jin, bukan. Jadi yang ngomong ini adalah Jadi saya ulang lagi ya. Yesus sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ada Kristus tapi itu klaim palsu. saudara. Ada Karena ini Kristus, kan ada klaimnya Kristus Bima. tapi palsu. Ada Kristus tapi palsu. Ini kan klaimnya Juma. Tadi aja mengatakan tentang Yesus saja, dia mengatakan saya salah. Ketika saya bawa data, dia sendiri yang salah. Ketika dia salah, dia tidak merasa salah. Oh, saya yang salah, bener. Saya yang salah, saya salah informasi. Tidak tahu muka dia. Sekarang begini, saudara. Ini pendebat. Apakah saudara percaya bahwa ada Kristus palsu? Pak, ada banyak itu nubuatan. Itu Pertanyaan saya. Jadi Kristus Pertanyaan itu saya. palsu. Pertanyaan Tapi saya. ketika Pertanyaan Yesus, saya. ketika- Pertanyaan Jangan saya. potong dulu, Pertanyaan kata saya. Diam. Ketika Yesus Kristus- Diam. Pertanyaan saya. Ketika Yesus- Pertanyaan saya. Apakah Kristus palsu itu adalah Yesus? Jawab. Bukan. Nah, bukan. Dia adalah yang asli. Kenapa? Makanya saya katakan Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Dan Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya, tapi pengikut Kristus. Tapi Kristus yang Nah, mana? saya juga bisa Apakah mengerti Kristus? pemahaman itu. Dengar. Saya juga- Apakah Kristus asli atau Saya juga Kristus juga palsu? merasa Kristen demikian. Muhammad itu jangan bawa Nabi. saya juga bisa. Saya Jangan juga bisa, bawa-bawa bro. nabiku. Saya Itu juga nabi bisa. kami. Itu nabinya umat Islam. Jangan kau bawa-bawa. Nabi yang Saya tidak ulang bisa lagi. baca, Saya nabi ulang yang tidak bisa lagi. tulis. Saya ulang lagi. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Oke? Catat itu. Sedangkan Kristus ini ada yang palsu. Sekarang permasalahannya adalah Kristen pengikut juga ada yang Kristus. palsu. Nabi juga ada yang palsu, bro. Nabi Jangan kemana-mana dulu. Tentang Kristus, Nabi aja Jangan bisa dengan kemana-mana palsu. dulu. Selesaikan kasus per kasus dulu. Biar kamu sehat. Jangan Tadi gila tentang- permanen. Jangan gila tadi tentang permanen. kekristenan sudah saya Kristen. paparkan data-datanya. Tenang dulu. Tenang. Kristen artinya pengikut Kristus. Bukan berarti pengikut Yesus. Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristus yang diikuti Kristen adalah Yesus atau Kristus palsu? Kita gini. Sama Ataukah mereka ini? Sabar dulu, saudara. Beri waktu. Saudara. Coba saya Saudara. beri waktu. Kalau memang benar-benar Diam, kawan, ilmumu masih jauh. Kau lebih baik mendengarkan ilmumu saya juga saja di bawah sebagai- saya, ilmumu juga jauh saya itu. Oke, sekarang ada Kristus palsu nggak? Ada Kristus palsu nggak? Ada nggak Kristus palsu? Ada nggak Iya, Kristus palsu? Ada. Itu Kristus Oke. palsu itu Ada ada. nggak? Bahkan Ada nggak Nabi palsu Muhammad juga palsu? ada. Ilah-ilah lain juga ada. Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Kan ini ceritanya ada. Nabi itu palsu. Sabar. Ada Oke, nggak Nabi? saya menurut- Tidak Aduh, ada di dalam perjanjian di dalam kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Mazmur yang itu tidak ada nabi yang kena sihir, nabi yang bertapa di gua, nabi yang kena racun. Tidak ada nabi yang bisa kungkul.
Susah kalau saya diskusi dengan orang yang tidak berilmu, Nah, gini tidak kan berilmu sama-sama palsu. tapi sombong. Ini Anda kan mengklaim bahwa Yesus itu bukan Kristus. Saya juga mengklaim. Mending Turunin aja, nggak nyambung. Lebih lebih bagus kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu, ya. Saya sudah mengajak kau diskusi baik-baik, tapi kamu ingin menutupi aib agamamu dengan membawa ke Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin menyetarakan materi ini, siapakah pengikut Nabi Muhammad? Siapakah pengikut Yesus? Ya kan gitu. Pengikut Nabi Muhammad tak ada masalah. Sebab tidak ada Nabi Muhammad palsu. Berarti kami mengikuti Nabi Muhammad yang asli. Apapun itu, kami bersama dengan Nabi kami. Harusnya pun kamu hal yang sama. Kamu pengikut Yesus. Ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Nah sekarang jadi bermasalah itu di kamu, bukan di Islam. Apakah kamu itu pengikut Kristus yang asli, atau kamu itu pengikut Kristus yang palsu? Lisanmu sendiri yang mengakui ada Kristus palsu. Apa lanjutannya kemudian? Kita uji. Apakah Islam ini pengikut Nabi Muhammad? Jelas. Apakah kemudian Kristen ini pengikut Yesus? Belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena ada Kristus palsu. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti harus diuji. Kristus yang diikuti Kristen itu asli atau palsu? Itu yang harus diuji tuh. Kristen pengikut Kristus, oke. Tetapi belum tentu pengikut Yesus. Karena Kristus itu masih banyak. Ada Harun Kristus, ada Saul Kristus, ada Daud Kristus, Salomo Kristus. Banyak. Yesus Kristus. Apalagi satu? Kristus palsu. Ada juga. Maka yang harus diuji bukan Islam. Yang Anda harus uji itu Anda. Apakah pengikut Yesus asli atau pengikut Yesus palsu? Kristus asli atau Kristus palsu? Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Nggak adil. Oh kenapa nggak adil? Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Yang datang kepadamu membawa nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nasihat itu. Sedangkan Yesus yang asli punya nasihat kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Mesias. Dengan berkata akulah Mesias. Berarti Yesus asli berkata waspadalah kepada Yesus yang palsu, yang penyesat, yang berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Kami nggak ada kemudian nasihat Nabi Muhammad. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata akulah Rasulullah, akulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Dan memang nggak ada yang datang mengaku Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada. Tapi setelah Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen banyak orang. Kita uji apakah Kristen ini pengikut Kristus, Kristus yang diikuti itu asli atau yang palsu. Karena menurut Yesus ada yang palsu. Maka mari bapak-bapak pendeta naik ke sini kita bahas. Kalian itu pengikut Kristus yang asli yaitu Yesus, atau kalian pengikut Yesus Kristus yang palsu yaitu penyesat. Saya Bang Zuma mengajak para pendeta untuk membahas ini. Silakan. Tapi mereka tadi ini nggak mau masuk ke topik itu. Ya, dia harus loncat ke Nabi Muhammad. Tidak. Kalau yang asli kan 12 murid Bani Israel, yang palsu ya Bani Romawi. Yang mana yang pihak kedua ini dan pihak ketiga ini Bang Juma? Yang mana? Yang pihak kedua Bani Israel, pihak pertama Yesus, pihak ketiga di luar Bani Israel yang membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang disebut Karisteng. Pendeta meluruskan itu kan? Ya, silakan. Silakan. Sudah ada yang mencoba berdiskusi dengan Yesus di luar Yahudi, wanita Kanaan. Tapi apa yang dikasih? Gelar apa? Guguk.
suara Yesus nggak? Enggak. Berarti ada patokan, yang mendengar suara Yesus aja yang muridnya. Dan mereka mengikuti aku. Nah, coba. Sementara di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus hidup sama seperti Anda yang Kristen? Minggu ibadah, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru. Apakah Yesus hidupnya seperti itu? Enggak. Berarti ente pada bukan pengikutnya. Lalu ente pengikut siapa? Pengikut Kristus. Benar sudah itu, Kristen pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, aku bukan manusia, tetapi aku adalah Kristus. Kristus dalam pandangan Islam itu Mesias atau Al-Masih. Pandangan Islam Al-Masih itu ada dua. Isa Al-Masih dan satu lagi. Siapa? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Masih Dajjal. Itu ada dua memang. Ada dua Kristus itu, ada dua. Ada yang Dajjal, ada yang Yesus, ada yang Isa. Kalau di Islam. Nah ternyata yang diurai dari Bible ada dua. Ada yang asli, ada Kristus Yesus, ada juga yang satu Kristus penyesat, kata Yesus. Nah ini Kristen ya. Nah ini Kristen ini ikut siapa ini? Ikut Kristus. Setahu saya ya, sejauh saya mengkaji Bible, di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, Paulus yang kedatangan Kristus yang berupa cahaya, hanya suara itu, pengikutnya disebut Kristen. Berarti Kristen yang ada hari ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang berupa cahaya itu. Jelas itu. Jangan diragukan lagi. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Udahlah kawan, mari berpikir baik-baik. Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa Kristus yang palsu ini pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Kristus palsu ini pengikutnya banyak. Dan kata Yesus Kristus palsu ini di dalam Matius 24 nomor 24, pengikutnya banyak dan pengikutnya bisa melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri kawan, betul. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara-saudara saya Kristen yang pendeta ataupun apa, jadwalkan untuk diskusi dengan teman-teman apologet Islam Indonesia atau apologet yang lain yang juga sama-sama berkiblat untuk membela akidah umat Islam dari pendangkalan akidah para misionaris. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ini sudah hampir jam 6 di sini. Satu lagi Bang Yola ditutup. Kalau kita Muslim kan, Nabi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Apa yang dilakukan Nabi sama dengan cara ibadahnya Nabi. Iya. Kalau mereka ibadahnya Yesus sama nggak dengan yang mengaku-ngaku pengikut Yesus? Oh enggak sama bang. Kalau kita lihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoge Mikdas membacakan Alkitab. Alkitab yang dibacakan oleh Yesus itu seperti Yesaya dan seterusnya. Sedangkan Kristen perginya ke gereja, masuk ke dalam gereja, bukan Mikdas, tapi gereja. Kalau Mikdas itu kan tempat suci, nggak boleh orang masuk yang tame, yang najis, yang belum bersunat, nggak boleh. Tidak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, tidak boleh masuk yang tidak wudhu, nggak boleh. Sama seperti masjid, bait suci namanya. Nah, kalau gereja kan masuk di sana, mereka bukan membaca seperti yang dilakukan oleh Yesus. Beda. Jadi Yesus, mereka ke gereja
itu nyanyi, menyembah Yesus, kemudian menyembah Elohim. Beda. Beda sembahan. Beda tempat ibadah, beda kemudian cara ibadah, dan beda oknum yang diibadahi. Sasaran peribadatan. Beda. Beda Bang Handi. Semuanya beda. Gitu. Ya. Jadi Yesus palsu ini dianggap sebagai Tuhan dan membuat hukum baru, tapi menjual nama Yesus palsu begitu. Coba dilihat di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 27, di situ sangat jelas menjelaskan bahwa sang penyesat ini akan berdiri untuk membantah, kemudian membantah apa? Membantah firman Sang Yang Maha Tinggi dan memutarbalikkannya. Itu jelas itu Bang Handi. Kena. Nah, kapankah itu terjadi? Muridnya berkata, kapan itu terjadi? Apa kata Yesus? Jadi apabila engkau melihat ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang berkata ada di padang gurun si Yesus, atau ada dalam bilik temeong, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang sebelum aku itu, yang ngaku-ngaku Yesus itu adalah apa? Apa? Kristus palsu. Kan Yesus menekankan endingnya, jangan kau percaya itu semua, jangan. Sebab kedatanganku nanti yang kedua sama seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi yang datang kepada mereka ngaku-ngaku itu bukan aku. Makanya pengikut mereka yang adalah pengikut yang datang-datang mengaku aku itu aku usir. Aku berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah, pergilah daripadaku. Itu, jelas itu. Ketika tak ada lagi pertolongan di hadapan Tuhan selain daripada dari Allah, selain daripada syafaat Rasulullah, mereka datang bersungut-sungut kepada Yesus. Sus, bukankah kami bernubuat? Bukankah? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau kemana lagi? Ke Nabi Muhammad gak mungkin. Ke Nabi Musa gak mungkin. Ke Nabi Daud gak mungkin. Mau kemana? Mau kemana? Yang mereka puji sehari-hari itu adalah oknum yang bernama Yesus itu. Dan kandidat yang ada pada saat itu cuma satu, yaitu Nabi kita, Isa alaihissalam. Nabi Isa mengusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sejak dari dunia aja, Nabi Isa diutus ke dunia untuk menjadi hakim bagi mereka. Karena mereka terdakwa mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Sementara pencipta langit dan bumi cuma satu, yaitu Rabbus samawati wal ardh, yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi mereka menyembah oknum lain selain daripada itu. Nah, seperti itu Bang Andi. Jadi Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai manusia, bukan sebagai cahaya, sebagai suara saja. Nggak ada Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata, melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam taimeong, bilik rahasia atau bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab itu bukan aku. Aku datang nanti ditandai seperti sinar, seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Ketika aku datang nanti bersama dengan awan-awan, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang. Dia akan kemudian bersujud. Mereka akan bersimpuh ketika aku sudah datang. Kenapa dia bersimpuh? Bukan bersimpuh menyembah aku, bukan. Tetapi mereka bersimpuh karena mereka tahu kiamat sudah akan terjadi. Maka seluruh manusia akan datang kemudian. Tak ada lagi manusia ke kantor, main komputer, nggak ada. Ketika aku datang yang kedua kalinya, di atas awan-awan dibarengi dengan para malaikat, seluruh manusia akan berhenti aktivitasnya. Seketika mereka akan memuji Tuhannya masing-masing. Karena aku telah datang sebagai bukti akan datangnya hari kiamat.
akan ditutupnya masa dunia ini. Aku datang itu bukti akan dunia ini akan ditutup masanya. Nah, itu Yesus datang sebagai hakim. Yang kau sembah itu bukan aku loh. Ini aku datang untuk yang kedua kalinya. Yang itu bukan aku. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu, kata malaikat, akan datang kedua kalinya. Dan kamu akan melihatnya sama seperti kamu melihat dia ketika ia terangkat. Begitu juga lah akan kedatangannya yang kedua. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya, turun dengan jasadnya. Bukan datang hanya dengan suara. Bukan datang hanya dengan cahaya. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Jadi yang mereka sembah ini ya bukan Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Baik Al-Quran mengatakan itu, Bible juga mengatakan itu. Nah, kalau ada yang menantang saya, buktikan kalau itu adalah Yesus yang kalian sembah. Dan saya akan buktikan bahwa itu juga bukan Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur. Ya, izin Bang Da, ini ada tadi Bang Amus tampaknya di bawah komen-komen pengen naik. Bang Amus. Sama siapa? Ini sama Bang Kafel, tapi Bang Amus nih yang terlalu bergairah sekali pengen naik tadi. Bukan Dinda, saya diajak untuk renang. Boleh nggak izin sejenak? Oh siap Bang Da. Amus Nanti ini, dulu. Amus ini kalau nggak salah udah mualaf beliau. Bang Amus. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Amos yang saya syahadatkan ini kan? Iya. Gimana? Pindah lagi ke ini? Enggak, tetap aja kan? Benar. Masih Muslim sekarang atau? Tetap aja Bang Juma. Masya Allah, alhamdulillah. Udah sampai mana pembelajarannya kemarin? Bacaan Qurannya? Masih belajar atau enggak belajar lagi? Suara saya nggak kedengaran ya? Dengar Bang, mungkin jaringan Bang Amosnya yang Masih belajar. Ya, Bang, saya izin dulu. Ini udah mau maghrib. Dinda semua, sahabat-sahabat, mau maghrib. Saya mau diajak renang dulu sama kru wisata. Mereka mau uji coba kolam renang. Boleh ya? Boleh dong. Bang, silakan Ya, Bang. lagian Boleh, juga Bang. mau maghrib. Nanti diambil alih sama teman-teman yang lain, insyaallah. Udah ya, semuanya ya. Siap, Dinda, Bang. Amos, sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.